البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala mengenai syarah dan penjelasan tentang syubhat yang dilontarkan oleh ahlusyirik yang mereka barakallahu fikum berdalilkan bahwasannya seseorang itu cukup meyakini dengan hati atau cukup melafadzkan lisan, tidak perlu dengan amalan dan semisalnya. Ucapan-ucapan seperti itu berbahaya. Kenapa? Karena itu belum bisa memasukkan dalam keislaman pada asalnya. Sebagaimana Fir'aun yakin bahwasanya Nabi Musa alaihissalam di atas kebenaran. Tapi keyakinan Fir'aun tersebut tidak terapkan dengan amalan-amalan. Bahkan Fir'aun berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana caranya mengusir Nabi Musa alaihissalam. Dan bahkan membunuh, bukan mengusir saja, membunuh. Adapun Fir'aun sendiri yakin bahwasanya tidak ada yang bisa menurunkan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebagai bukti untuk manusia. Allah Ta'ala berfirman, qala laqad 'alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basaira. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan bagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika berkata kepada Fir'aun, berkata Nabi Musa alaihissalam, laqad 'alimta, sungguh engkau telah tahu dengan apa? Dengan hatimu, dalam artian engkau meyakini, ma anzala haula, tidaklah ada yang bisa menurunkan haula itu mukjizat, keajaiban ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, illa rabbus samawati wal ardi, kecuali Rabb yang memiliki langit dan bumi. Kecuali Rabb yang memiliki langit dan bumi, basaira, sebagai bukti, sebagai burhan, sebagai hujjah linnas terhadap manusia. Barakallahu fikum, itulah. Jadi Fir'aun meyakini, tapi apakah memasukkan Fir'aun dalam keislaman dalam artian menyelamatkan Fir'aun? Tidak. Sebagaimana kufar Quraisy, mereka juga meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW berada di atas al-haq, berada di atas kebenaran. Namun mereka sombong dan angkuh serta enggan untuk mengikuti atau mengamalkan apa yang mereka yakini. Dan bahkan mereka berusaha bagaimana membunuh Nabi kita Muhammad SAW. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala. Wa'tiqaduhum biqulubihim la yanfa'uhum. Keyakinan mereka dengan hati-hati mereka tidak bermanfaat bagi mereka. Fahum kuffarun mukhalladuna finnar. Mereka adalah orang-orang kafir, yang mana mereka kekal di neraka. Orang kafir kan kekal di neraka, jangan ragu. Kalau kita ragu malah berbahaya. Paham ya? Orang kufar mereka semuanya kekal di dalam neraka. Baik itu yang kufar yang memang asli memang dia kafir, atau yang murtad, yang keluar dari Islam. Wa katsirun min ubadil qubur al-yaum ala hadza. Perhatikan ini. Kebanyakan mayoritas para penyembah kuburan pada hari ini seperti ini keadaannya. Keadaan seperti ini, meyakini dengan hati-hati mereka kebenaran, tapi mereka sendiri tidak mengamalkan gitu loh. Yaqulun, mereka mengatakan, na'rif, kita tahu, annal ladzi yaquluna huwa tauhid. Kita tahu bahwasanya yang kalian ucapkan itu adalah tauhid. Walakin ma naqdir an nukhalifa ahlal baladina ini. Alasan yang sangat apa? Yang sangat lemah sekali. Kami tahu bahasanya yang kalian sampaikan, yang kalian dakwakan itu adalah tauhid, tapi kami tidak mampu untuk menyelisihi penduduk negeri kami. Li'anna ahla baladina indahum adrihah wa istighasa bil amwat. Perhatikan ini. Dikarenakan apa? Dikarenakan penduduk negeri kami, mereka memiliki apa? Adrihah, bangunan-bangunan yang diagungkan. Wastaghasa bil amwat, dan minta perlindungan kepada para mayit. Ini menurut mereka ya. Wala naqdir an nukhalifahum, dan kami tidak mampu untuk menyelisih mereka. Li ajli an na'isha ma'ahum, karena biar kami ini hidup bersama mereka. Ini kekeliruan ya. Kekeliruan. Wala naqdir ala mujabahatin nas fahum
yuwafiquna al-kuffar wal musyrikin ala aqaidihim. Dan kami tidak mampu untuk menghadapi makian cacian manusia. Ya, berarti mereka telah mencocoki sesuai dengan apa? Mencocoki orang kufar, sesuai dengan orang kufar dan orang musyrikin dalam akidah-akidah keyakinan mereka. Terus bagaimana kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah? Tentunya Ahlus Sunnah wal Jamaah paham masalah ini ya. Kita bukan dilarang dalam artian berkumpul dengan masyarakat, tidak dilarang. Kita boleh berkumpul dengan masyarakat, tapi pada waktu-waktu yang memang di situ memang tidak sampai membahayakan agama kita, barakallahu fikum. Atau kita berkumpul kepada masyarakat dalam rangka berdakwah, enggak masalah. Bukan maknanya kita malah tanazul. Sudah tahu kebenaran malah kita tanazul. Dalam artian tanazul bagaimana? Dalam artian kita meninggalkan kebenaran demi hidup di masyarakat. Itu keliru besar. Yang namanya al-haq itu senantiasa diuji dan juga diberikan Diberikan ujian-ujian yang sangat berat. Dan itu sesuai dengan kadar keimanan masing-masing. Jadi jangan merasa, wah kamu nanti kalau seandainya di masyarakat mengamalkan amalan sunnah, kita akan dikucilkan, akan dipojokkan dan semisalnya. Jangan takut. Kebenaran itu senantiasa Allah Ta'ala tolong. Al-haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab hadai sunnatir rahmani. Kebenaran itu senantiasa ditolong dan diuji. Jangan kalian heran karena dua perkara ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Naam, yubtalal mar'u ala qadri dinih. Seseorang itu diuji sesuai dengan kadar agamanya. In kana fid dini syiddah aw salabah, kalau seandainya agamanya itu kuat dan keras. Naam, suddida alaih, dia pun juga akan diperkuat ujiannya. Wa in kana fi dinihi riqqah, kalau seandainya agamanya dia itu lemah, maka khufifa'an, dia pun akan diperingan ujian tersebut. Yubtalal mar'u ala qadri dinih. Seseorang itu diuji sesuai dengan kadar agama yang dia sesuai dengan kadar keimanan seseorang, barakallahu fikum. Tapi perlu diingat, ujian yang menimpa pada seorang hamba apabila diiringi dengan rasa ridha dan pasrah dengan ujian tersebut, dihadapi dengan penuh kesabaran, maka itulah kunci untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Dikarenakan yang namanya ujian yang Allah telah timpakan kepada seorang hamba itu bisa jadi menunjukkan bahwasanya cintanya Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba tersebut. Innallaha azza wa jalla idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika menguji seorang hamba, ibtalahum. Apabila mencintai seorang hamba, idza ahabba qauman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai sekelompok kaum, ibtalahum. Allah taala menguji mereka. Allah taala menguji mereka. Jika dia ridha, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jika dia murka, tidak terima dengan ujian Allah Subhanahu wa taala, tidak bersabar dalam menghadapinya, falahsut, maka dia pun dikhawatirkan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Seperti itu. Kemudian berikutnya kata beliau di sini, imma an yaf'alu misla fi'lihim, imma mereka akan mengerjakan seperti perbuatan mereka, wa hum ya'taqiduna butlana dzalik, padahal mereka meyakini bahwasanya perbuatan-perbuatan mereka itu adalah apa? Adalah batil. Jadi jangan sampai kita tanazul. Kita menurunkan derajat kita dalam artian kita tanazul dari kebenaran demi apa? Agar kita bisa hidup dengan masyarakat. Jangan demikian, dalam artian kebenaran-kebenaran yang ada pada kita senantiasa berusaha mempertahankan. Kalau seandainya memang kita tidak bisa mempertahankan agama, ya tentunya hijrah di tempat yang lebih aman dan lebih bisa mempertahankan agama tersebut. Bukan malah kita tanazul. Wah, anak enggak sholat aja lah, enggak puasa karena penduduk kami juga kebanyakan mereka, mayoritas mereka tidak sholat, tidak zakat. Kami juga harus ikut mereka karena untuk menyesuaikan kehidupan mereka, ikut adat istiadat situ. Perhatikan baik-baik, adat istiadat itu, barakallahu fikum. Itu pada asalnya boleh, tapi apabila tidak menyelisihi daripada syariat. Berarti mafhumnya kalau seandainya menyelisih syariat, jangan sampai syariat kita kita tinggalkan kemudian mengedepankan adat. Jangan. Kedepankan atau dahulukan syariat daripada adat istiadat. Kalau seandainya adat itu tidak menyelisih daripada syariat, maka lakukanlah, enggak masalah. Tapi kalau seandainya adat tersebut menyelisih daripada syariat, jangan lakukan. Jangan dilakukan, barakallahu fikum. Seperti ini. Dia karena mau hidup bersama manusia, akhirnya apa? Mengikuti mayoritas manusia yang mereka lakukan. Mayoritas mereka tidak sholat,
mayoritas mereka tidak zakat, mayoritas mereka mabuk-mabukan, berjudi, minuman keras, mau diikutin, rusak. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan mayoritas orang di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena mayoritas mereka, kebanyakan mereka itu bersandarkan dengan apa? Hawa nafsu. Illa man rahimullah, kecuali orang yang memang Allah taala kasih rahmat atas mereka. Naam. Kata beliau, wa imma alla yunkiru alaihim bala yubayyinul haqqa ini. Hidup di tengah masyarakat yang seperti itu keadaannya. Barakallahu fikum. Hidup di tengah-tengah masyarakat yang seperti itu keadaannya, banyak kesyirikan, ada dua kemungkinan atau kemungkinan yang lainnya. Kata beliau, imma dia nanti ujung-ujungnya akan mengerjakan seperti apa yang mereka kerjakan, kebetulan syirikan, atau mereka ini orang-orang ini enggak mampu, tidak mau mengingkari terhadap kejelekan atau kerusakan yang ada pada mereka, wala yubayyinul haqqa, dan tidak mau menjelaskan kebenaran ini. Bal rubbama yudafi'un anhu, bahkan yang berbahaya lagi apa? Malah membela mereka itu loh. Mereka sudah di atas kesyirikan malah dibela. Wa hadza huwa waqi'ul an, inilah yang terjadi sekarang ini. Sekarang ini kalau ahlu sunnah, ahlu tauhid, mereka dikucilkan. Dikucilkan, malah dibilang orang gila, dibilang ajaran sesat dan semisalnya. Tapi kalau sama-sama enggak sholat, enggak puasa, dibela. Wah, ini teman kita, ini satu kampung ini. Nah, ini. Paham ya? Hati-hati seperti ini ya. Nah, barakallahu fikum, kita membela seseorang bukan sesuai dengan apa? Bukan karena akhlaknya saja, bukan. Paham ya? Bukan semata-mata akhlaknya, tapi apa? Berpegang teguhnya dengan Al-Qur'an wa sunnah bi fahmi salafil ummah itu. Nah, barakallahu fikum. Wa yaqulun liman da'ahu minal haqq. Ini, perhatikan ini. Mereka mengatakan bagi atau mereka mengucapkan terhadap orang yang mengajak mereka kepada kebenaran. Bayangkan nih. Diajak kebenaran, mereka mengatakan apa? Hadzal rajulu khariji. Ini seperti ini kan kita rasakan kan? Laki-laki ini khariji, khawarij ini. Wa hadzal rajulu ja'a bimadhabin khamis. Bimadhab khamis katanya. Ini laki-laki datang membawa madhab yang kelima. Madhab itu setahu kita, kata mereka ya. Madhab itu setahu kita cuma 4 tok. Hanafiyah, kemudian apa? Hambaliyah, Syafi'iyah, Malikiyah saja. Kok ini malah membawa madhab yang ke-5? Bodohnya mereka, naudzubillah. Bodohnya mereka ya. Naudzubillah ya. Naam, mereka mengatakan ini laki-laki ini khariji. Dai tauhid ini khariji. Kemudian dai tauhid ini membawa madhab yang ke-5 katanya. Wa hum ya'taqiduna anna mazhabihi huwa mazhabir Rasul. Padahal mereka meyakini bahwasannya yang dibawa oleh seorang dai tersebut, dai tauhid tersebut adalah seperti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa muqtadal kitab was sunnah, itu tuntunan atau yang diharuskan dituntut oleh Al-Qur'an was sunnah. Ya'rifuna hadza, mereka mengetahui seperti ini. Wa inna ma hamalahumul hasad awil kibr awit tama' fi umurid dunya. Perhatikan ini. Yang membawa mereka untuk menentang dan bahkan mengejek, mencaci maki adalah apa? Adalah perbuatan mereka hasad. Sifat mereka hasad, rasa dengki, rasa iri, awil kibr atau sombong, awil tama' fi umur dunia, atau keinginan kuat mereka terhadap dunia sehingga mencaci maki, meremehkan kaum muslimin, terutama ahlus sunnah wal jamaah. Ini dai apa ini? Dai khariji ini, membawa madhab yang baru ini. Masa pakai celana di atas mata kaki? Masa semuanya disuruh pakai atau semuanya diperintahkan untuk memelihara jenggot? Nah, ya, seperti itu macam-macam, tuduhan-tuduhan macam-macam. Dituduh dengan khawarij, dituduh dengan kelompok-kelompok sesat menurut mereka, tapi ya itu tidak masalah. Karena apa? Karena kalau kita perhatikan orang juhal, orang bodoh yang mereka itu sibuk dengan politik mereka, barakallahu fikum, sibuk dengan urusan dunia mereka. Mereka merasa iri ketika melihat kita apa? Tenang, tentram, belajar, ya. Setiap hari bisa mendengar Al-Qur'an, mendengar As-Sunnah. Padahal ini nikmat sekali. Kita kan sekarang enggak merasakan, kita enggak merasa terbebani seperti mereka. Mereka itu wah, nanti bagaimana kehidupan di tahun depan, bagaimana? Nanti tahun sekian akan terjadi ini dan itu bagaimana? Karena jauhnya mereka dari ilmu. Sehingga diucapkan sebuah ucapan yang sangat bagus itu. Dari nukilkan dari sebagian para ulama, apa itu? Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ala ma nahnu fihi minar rahah was surur la jaladuna bisuyuf, atau la jaladuna alaina bisuyuf. Apa artinya? Kalau seandainya para raja dan anak-anaknya para raja itu mengetahui keadaan kita, barakallahu fikum, keadaan ahlus sunnah wal jamaah, keadaan ahlus tauhid, berupa apa?
Berupa ketenangan dan kebahagiaan. Kita kan bahagia, tenang. Dengan apa? Dengan belajar seperti ini tenang kita. Dengan berzikir kepada Allah Ta'ala tenang hati kita. Apa yang terjadi? Niscaya mereka akan memerangi kita, akan menyiksa kita dengan pedang-pedang mereka. Bayangkan ini. Kenapa? Hasad. Mereka sibuk tiap hari mengurusi ini, demo sana kemari dan semisalnya. Kita masih tenang aja baca Al-Quran, baca As-Sunnah, Masya Allah, mendengar Al-Quran, mendengar As-Sunnah. Mereka nggak sempat seperti ini. Dunia yang mereka perebutkan apa? Kursi, jabatan, kedudukan, tahta dan semisalnya. Nah, barakallahu fikum, alhamdulillah ya, kita syukuri. Naam. Perhatikan di sini. Li'annahum yadhunnuna annahum idza wafaqu 'ala hadzal haqqi, na'am, wa qabiluhu sayakhsaruna ri'asatahum. Perhatikan ini. Karena mereka beranggapan, bersangkaan bahwasannya apabila mereka mencocoki atau mereka mengikuti kebenaran, wa qabilu, dan mereka menerima kebenaran, mereka akan rugi, akan bangkrut kata mereka. Akan bangkrut, akan merugikan apa? Ri'asatahum, kepemimpinan mereka. Wa yakhsaruna amwalahum, dan akan rugi harta-harta mereka. Wa yakhsaruna jahum 'indan nas, dan mereka pun apa akan kerugian dan akan bangkrut kedudukan mereka di hadapan manusia. Ini menurut mereka ya. Padahal enggak demikian ya. Padahal kedudukannya orang-orang yang berilmu, mau mencari ilmu, justru Allah Ta'ala akan angkat derajatnya orang yang beriman itu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengangkat derajatnya orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Bayangkan. Jadi orang yang berilmu, mengetahui tauhid dengan benar, barakallahu fikum, itu justru apa? Kedudukan mereka diangkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di hadapan manusia mungkin direndahkannya. Kita yang kita cari bukan ridho manusia, tapi ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena kalau kita mencari ridho manusia belum tentu dapat. Dinukilkan yang sebuah ucapan yang sangat indah itu. Naam. Apa itu? Ridwan nas ghayatun la tudrak. Bahwasanya keridhaan manusia itu adalah sebuah puncak yang tidak bisa diraih. Kenapa demikian? Karena kalau kita itu mencari ridho manusia, itu belum tentu dapat itu loh. Terkadang kita sudah mengerjakan apa yang dia perintahkan, ternyata dia nggak ridho. Seperti itu kan keadaannya kan? Terkadang kita sudah melaksanakan apa yang dia perintahkan, tetap dia nggak ridho juga. Tapi kalau yang kita cari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang terbaik. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Nah, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang harus kita cari, barakallahu fikum. Sekarang kita akan masuk kelompok yang kedua. Wasin fusani, kelompok yang kedua, man wafaqa fi dzahir. Nah, seakan-akan orang yang apa? Yang orang yang mencocoki atau mengikuti kebenaran secara zahirnya saja. Wa nataqa bit tauhid, dan mengucapkan tauhid. Wa qala hadza huwas sahih, dan bahkan mengatakan inilah yang benar. Wa hadza huwal haq, dan mengatakan inilah yang hak. Wa shalla wa shama, dia salat dan dia puasa ma'al muslimin, bersama kaum muslimin. Lakin, perhatikan ini, lakin akan tetapi fi qalbihi, di dalam hatinya, la ya'taqidu hadza, dia tidak meyakini semua ini. Wa ya'taqidu an hadza khurafatin. Perhatikan, dan bahkan malah meyakini bahwasanya ini adalah khurafat, hayalan-hayalan katanya. Wa annahu taqalidul baliyah, dan ini adalah semacam apa? Membebek atau mengikuti sesuatu perkara yang sia-sia. Paham ya? Mengikuti pemikiran-pemikiran saja katanya. Fahuwa lam ya'mal bih. Paham ya maksudnya ya? Pada asalnya dia tidak beramal dengannya, meyakini saja, meyakini yang benar. Aku tahu kamu yang benar. Aku yakin bahwasanya ini tauhid, ini benar seperti ini, tapi dia tidak mengamalkannya. Menampakkan secara zahir itu ya. Zahirnya dia seakan-akan Masya Allah mengucapkan la ilaha illallah, kemudian mengatakan inilah yang benar, puasa, sholat bersama kaum muslimin, tapi amalannya na'udzubillah, atau keyakinannya na'udzubillah. Walam yatakallam bihi imanan. Dia tidak berbicara dengannya dengan ketika mengucapkan itu tidak diiringi dengan keimanan yang seyakin-yakinnya, cuma ucapan saja itu loh. Wa inna ma'amila bihi wa takallam bihi nifaqan. Perhatikan ini. Hanya saja dia beramal dengan kebenaran tersebut dan berbicara dengan kebenaran itu nifaqan, dalam keadaan dia apa? Dalam keadaan dia melakukan perbuatan kenifakan. Kahalatil munafiqin alladzina hum fid darkil asfali minan nar. Seperti keadaan orang-orang munafikin yang mereka berada di kerak api neraka yang paling bawah, naudzubillah. Li'annahum yaqulun, karena mereka mengucapkan bi alsinatihim, dengan lisan-lisan mereka, ma laysa fi qulubihim, tidak sesuai dengan apa yang di hati-hati mereka. Terkadang mereka mengucapkan kebenaran ketika sudah hampir ketahuan, bersumpah, menjadikan tameng sumpahnya biar orang tidak tahu. Hati-hati seperti ini.
Siapa yang bunuh Umar bin Khattab? Siapa yang menusuk Umar bin Khattab ketika salat subuh? Abu Lulal Majusi yang semula menampakkan keislaman. Nah, tapi apa? Munafik, naudzubillah. Siapa Abdullah bin Sabah itu? Al-Yahudi, munafik. Paham ya? Nah, munafikun zindiqan. Menampakkan seakan-akan bersama kaum muslimin tapi naudzubillah min dzalik, pemusuhi. Nah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah." Apabila orang-orang munafikun datang kepada engkau, mereka mengatakan kami bersaksi sesungguhnya engkau itu adalah Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka rasul. Padahal Allah Taala tahu sesungguhnya engkau itu adalah Rasulullah, ada rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Perhatikan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyaksikan bahwasanya sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka pendusta, bohong. Paham ya? Menampakkan keislaman yang menyembunyikan kekufuran. Nauzubillah. Ittakhadhu aymanahum junnah. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai tameng. Demi Allah kami itu bersama kalian. Kami itu kalau kalian jihad, kami juga ikut. Ini, hati-hati. Demi Allah, menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai tameng. Sebagai dalam artian tembok benteng biar enggak diperangi. Tapi kenapa Rasulullah SAW tidak merangi orang-orang munafikun kalau seandainya Rasulullah tahu? Nah, kenapa? Ada hikmah di balik itu enggak? Justru hikmahnya besar sekali. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya waktu itu Nabi kita Muhammad SAW memerangi orang-orang munafikin secara keseluruhan diperangi gitu, nanti akan dikhawatirkan kaum muslimin yang lainnya. Karena orang munafikin ini menampakkan keislaman itu loh ya. Jadi ketika Rasulullah memerangi nanti dikhawatirkan ada dari kalangan mereka mengatakan, Inna Muhammadan qatala ashabah, bahwasanya Nabi Muhammad membunuh para sahabatnya. Inilah tujuannya. Kenapa Rasulullah tidak memerangi orang munafikin waktu itu? Karena dikhawatirkan muncul ucapan tadi itu, sangkaan yang buruk, sangkaan yang jelek bahwasanya Nabi Muhammad itu membunuh para sahabatnya. Nah, ini susahnya di sini susahnya. Kenapa orang-orang munafikun itu menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran, sehingga kalau diperangi semuanya susah. Kenapa? Karena nanti banyak alasan gini-gini gitu. Nah, kalau kita perangi, akhirnya muncullah fitnah tadi itu. Nah, kita katakan amruhu ilallah. Perkaranya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fannasu ma'at tauhid salatu aqsam. Maka manusia bersama tauhid ini terbagi menjadi 3 bagian. Al-qismul awal, pembagian yang pertama ini kesimpulannya ya. Man ya'rifuhu wa yu'min bihi batinan wa yajhaduhu zahiran wa yunkiruhu. Perhatian ini. Yang pertama adalah jenis yang pertama adalah orang yang meyakini dan mengimani atau mengetahui secara batinnya, tapi dia mengingkari secara zahir dan juga menentangnya. Seperti siapa? Fir'aun, Iblis. Iblis tahu. Kemudian Fir'aun juga tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha satu, tunggal. Tapi mengingkari secara zahirnya. Fir'aun mengingkari. Mengingkari dan bahkan memusuhi Nabi Musa alaihissalam. Iblis laknatullah alaih juga mengingkari, bahkan tidak mau sujud dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala ketika diperintahkan untuk sujud. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Enggan untuk sujud dan dia itu sombong dan dia termasuk orang-orang kafir. Iblis laknatullah alaih. Itu yang pertama ya. Yang kedua, al-qismus tsani, pembagian yang kedua, man yatakallam, orang yang berbicara bihi dengan tauhid wa ya'mal bih. Dia mengamalkan tauhid itu dhahiran, secara dhahir saja. Wa yunkiruhu, namun dia mengingkari tauhid tersebut, wa yakfur bih, dan bahkan kufur dengan tauhid tersebut batinan, secara batinnya. Wa humul munafiqun, yaitu orang-orang munafikun. Hati-hati ya. Orang-orang munafikun itu hati-hati karena dia atau mereka menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran, menampakkan sunnah, menyembunyikan bid'ah, seakan-akan bersama ahlus sunnah, tapi ternyata sama mereka juga. Itu hati-hati. Hati-hati ya. Inna syarran nasi 'indallahi dzul wajhain. Sesungguhnya sejelek-jelek manusia di sisi Allah Taala itu adalah orang yang memiliki 2 wajah, 2 kartu. Telkomsel sama apa satunya? Sama Indosat contohnya. Dalam artian apa? Dalam artian kalau bersama Ahlussunnah senang, kalau bersama Hizbiyun juga senang. Di sana senang, di sini senang. Itu nggak bisa. Kita nggak terima seperti itu. Kita bagaimana? Kita harus berusaha semaksimal mungkin menolong dakwah Allah Subhanahu wa taala dengan cara tamayyuz, tampil beda, berbeda dengan orang Hizbiyin. Mulai dari penampilan berpakaian bagaimana, bermuamalah bagaimana, barakallahu fikum. Mereka berdakwah dengan televisi, kita dakwah tanpa televisi. Mereka berdakwah dengan minta-minta mungkin dengan yayasan dan semisalnya, kita berdakwah tanpa yayasan. Barakallahu fikum. Mereka
berpakaian, misalkan contohnya mereka keluar sudah biasa menggunakan mungkin yang mereka anggap sirwal dengan kaos. Nah, kalau kita mungkin kaos dengan sarung dan sirwal, barakallahu fikum, seperti itu. Tamayuz. Mereka contohnya memang enggak ada larangannya. Contohnya mereka mungkin membolehkan kita menggunakan peci atau songkok nasional itu yang warna hitam itu. Nah, memang enggak ada larangan, tapi kita bagaimana caranya tamayuz dengan orang-orang yang hizbiyin dan orang ahlu syirik. Tentunya kita memakai peci-peci atau songkok-songkok yang memang itu adalah apa? Adalah untuk menampilkan perbedaan kita dengan mereka gitu loh. Karena peci-peci songkok nasional yang warna hitam itu terkadang dipakai orang apa? Orang Kristen ke gereja itu ada juga ke gereja. Ya, sempat heran ya dalam artian, ini orang Kristen kok masuk gereja pakai peci? Ternyata peci nasional. Bukan maknanya kita melarang ya, dalam artian kenapa? Dalam artian melarang kaum muslimin, enggak, cuman alangkah bagusnya kalau seandainya kita apa? Kalau seandainya kita tampil beda dalam semua perkara. Terutama perkara-perkara yang itu bersangkutan dengan syariat harus beda dengan mereka. Mereka menyimpan uang di bank, kita tidak menyimpan uang di bank. Banyak sekali yang perlu kita jelaskan, banyak sekali. Nah, inilah keadaan orang munafikun, hati-hati ya. Nah, dzul wajhain, orang yang memiliki dua wajah itu juga berbahaya. Terkadang bersama ahlu sunnah senang, bangga, canda. Bersama orang hizbiyun juga senang, bangga, canda. Nah, jadi kalau seandainya misalkan kita bermuamalah kerjasama dengan orang hizbiyun, itu pada asalnya memang, barakallahu fikum, selama masih ada ahlu sunnah wal jamaah yang bisa ditoleran dan juga bisa diajak kerjasama, lebih bagus. Tapi kalau misalkan nggak ada contohnya, di sana mungkin jual beli harus bermuamalah dengan orang hizbiyun, bagaimana caranya? Sekedar muamalah duniawiyah. Diniyah jangan. Kenapa jangan? Karena mereka membawa syubhat yang berbahaya. Terus bagaimana? Ya sekedar jual beli. Barakallahu fikum, muamalah jual beli selesai. Enggak ada saya canda tawa kemudian membenarkan pendapat mereka. Iya benar, kalian tuh yang benar. Suruliyun itu yang benar. Contohnya misal seperti itu. Kalian tuh semuanya bagus, masya Allah. Kita juga dukung kalian. Enggak seperti itu. Kita cukup jual beli selesai. Nah seperti itu. Muamalah seperti orang muslim dengan apa? Orang kafir. Kita juga enggak pernah muji orang kafir. Oh, masya Allah, orang kafir tuh jujur sekali ya, orang kafir ini lebih bagus daripada orang Islam. Nah, jangan, hati-hati. Kejujuran yang ada pada mereka itu enggak ada faedahnya. Dalam artian apa? Faedah nanti di akhirat bagaimana? Enggak diterima. Barakallahu fikum. Nah, tapi kalau kaum muslimin sejelek-jelek apapun, kalau dia masih muslim, masih memiliki dasar-dasar keimanan, itu insyaallah masih bisa diharapkan untuk masuk surga. Barakallahu fikum. Tapi orang kafir, jangan sekali-kali kita puji pendapat mereka dalam artian apa? Agama mereka, ibadah mereka jangan. Muamalah duniawiyah, kerjasama bisnis silakan. Nah, Rasulullah juga pernah bisnis dengan orang Yahud kafir. Nah, tapi sekedar apa? Muamalah duniawiyah, barakallahu fikum. Pembagian yang ketiga, al-qismus salis. Man ya'taqidu batinan wa ya'mal bihi dhahiran wa batinan. Ini yang ketiga yang bagus, perhatikan yang ketiga ini. Orang yang meyakini tauhid secara batinnya meyakini dan beramal secara zahirnya serta batinnya. Jadi dalam artian dia beramal, mengucapkan dengan lisannya, meyakini dengan hatinya, mengamalkan dengan anggota badannya. Al-qisman, al-awwalan, kafiran, khasiran, kata beliau. Dua pembagian yang pertama itu adalah orang-orang kafir, dua-duanya orang kafir, dan khasiran, rugi dua-duanya. Karena orang munafik dan orang kafir disatukan enggak dalam neraka? Naam, Allah Ta'ala menyatukan keduanya dalam neraka Jahannam, jami'an seluruhnya. Bahkan orang munafik berada di kerak api neraka yang paling bawah. Wal qismus salis mu'minun muflih. Adapun pembagian yang ketiga adalah orang yang beriman, muflih, yang dia beruntung. Demikianlah keadaan orang yang beriman, orang yang beruntung. Karena Allah Ta'ala kecualikan ya, wal 'asr, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Demi masa, sesungguhnya seluruh manusia dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum. Cukup sekian dulu yang sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Insyaallah taala, kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.